pemirsa, apa kabar? Speak After Lunch kembali hadir menyumpai Anda. Kali ini kita berada di Kota Semarang. Kita akan jalan-jalan di kawasan wisata yang cukup baru di Kota Semarang. Biasanya kita kan kalau ke Semarang taunya Lawang Sewu, Kota Lama atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, di sini sekarang ada kawasan wisata baru yang ada di dekat pantai. Nah, kita penasaran seperti apa sih tempat wisata yang keren banget ini di Kota Semarang? Bersama saya Septi Wulandari. Pearl of Java atau POJ City merupakan kawasan seluas 300 hektar di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah yang dikembangkan Ipulen sejak tahun 2019. POJ City diproyeksikan untuk menjadi pusat area komersial, pendidikan, hotel, apartemen, resort, tempat wisata, taman, dan perumahan. Salah satu daya tarik POJ City adalah letaknya yang berada di tepi pantai Kota Semarang. Potensi ini semakin menarik dengan dikembangkannya amfiteater yang diproyeksikan sebagai tempat acara musik, budaya, seni, dan aktivitas lokal, namun berskala nasional. Selain itu, POJ City juga akan memiliki taman bermain terbesar dan paling komprehensif di Jawa Tengah, dengan luas 1.000 meter persegi, lengkap dengan berbagai tenan makanan dan minuman. Kehadiran investor di kawasan pesisir Kota Semarang ini disambut baik oleh pemerintah Kota Semarang. Investasi sektor swasta di sektor properti dan wisata, terutama di kawasan tepi pantai utara Jawa ini, dinilai dapat membawa dampak positif bagi perkembangan Kota Semarang di masa depan. Nah pemirsa, seperti yang tadi saya bilang gitu ya, saya hari ini akan diajak mengelilingi sebuah tempat wisata baru di Kota Semarang. Kalau selama ini ingat Kota Semarang itu Lawang Sewu, Kota Lama, Bandeng Presto. Hari ini ada sesuatu yang baru, yang luar biasa, tempat wisata yang oke banget di pinggir pantai. Saya sudah ditemani oleh Wali Kota Semarang, Ibu Heviarita Gunaryanti Rahayu, yang biasa akrabnya nih dipanggil Mbak Ita. Mbak Ita, apa kabar? Baik Mbak, alhamdulillah. Aduh, maaf ya pagi-pagi ya, Iya. harus diajak. Karena kalau namanya di pantai pagi kok enggak sore-sore sekali. Ya, memang ya. Kalau kita jalan-jalan, ini saya surprise banget loh datang ke sini. Semarang ternyata punya sesuatu yang luar biasa. Boleh Bu kita jalan-jalan? Boleh. Sambil diceritakan ini sebenarnya Awan Costa ini konsep wisata apa sih Bu di Semarang ini? Iya, jadi ini sebenarnya kan namanya kan Pearl of Java gitu ya. Jadi ada satu inilah pengusaha di Kota Semarang gitu yang mempunyai seperti kalau kita di Jakarta tuh Pantai Indah Kapuk gitu ya. Ini Pantai Indah Kapuknya Ya, Semarang. iya gitu. Jadi kan memang dibuat ini sebenarnya kan untuk semua menjadi seperti kota baru lah gitu ya, kota baru. Jadi ada tempat untuk ya perumahan, real estate-nya, kemudian juga ada tempat pendidikan dan tentunya kan ada tempat wisata karena kan di sini ini kan bagus sekali. Jadi kan pantai gitu ya, walaupun mungkin pantainya ini bukan yang punyanya kota gitu ya, tapi kan sebenarnya kita ini kan malah enak kalau ada pengusaha yang mempunyai atau pengusaha Semarang asli Semarang mau mengembangkan wisata Kota Semarang ya kita dorong. Pemkot support full ya kan kita jadi nggak ngeluarin biaya, nggak ngeluarin APBD tapi PAD bisa masuk kan. Wah, gitu ya. Oh, itu keren banget ya. Iya. Jadi di sini tuh memang tadi Ibu sampaikan tidak hanya sebenarnya tidak satu tempat wisata aja gitu ya, wisata kuliner, kemudian kok ada pendidikan juga. Iya, ada situ BINUS. Oke. Ya. Jadi ini memang satu kawasan yang tidak hanya di Awan Costanya ini, tapi ada kawasan yang lebih luas lagi. Satu kawasan namanya Pearl of Java. Jadi ini kan deketnya kayak bandara, ya persis kayak di Jakarta lah gitu ya, atau di Bali gitu kan, mirip sekali gitu. Tapi nanti juga ada mall di sini, ada hotel ada juga. Mall. Iya. Akan ada mall dan hotel juga. Sudah groundbreaking. Karena kemarin kan orang kalau melihat Semarang itu wisatanya wisata sejarah, Kota Lama siapa sih yang nggak kenal Kota Lama? Terus tiba-tiba ada konsep kawasan wisata, kawasan yang luas seperti ini gitu ya. Iya, memang saya kemarin kan memang disampaikan kan mau ada program untuk menggali wisata lagi di Kota Semarang. Awalnya teman-teman kan
mengusulkan gitu ya. Kalau kita ini sebenarnya kan kalau wisata heritage itu sudah ada tadi yang Mbak sampaikan kan ada Lawang Sewu, ada Kota Lama, kemudian wisata religi sebenarnya kan ada Masjid semua, Agung Jawa ya. Tengah, ada pagoda, ada gereja Blenduk gitu ya, ada Sampokong gitu. Kemudian ada wisata agroturism gitu ya, wisata yang berbasis alam gitu. Kan ada di Waduk Jatibarang, kemudian ada betul. destinasi yang di atas lah ya untuk pertanian dan sebagainya. Yang belum banyak dieksplor itu kan wisata pantai, ya kan gitu. Semarang ini kan memang unik ya, Iya. ada atasnya, ada Betul, bawahnya iya, gitu, ada iya. pantainya. Ini memang sekarang ini dikembangkan. Iya. Kalau kemarin kan kita tahu nih Bu, pantai di Semarang ya Pantai Marina Iya. gitu ya. Nah, Ada terus Tirang sebenarnya. ada Pantai Tirang, Iya. tapi orang ngehnya itu Pantai Marina Marin gitu ya. itu. Nah, ini apakah juga bagian dari untuk pengembangan yang kawasan pantainya? Iya, jadi betul. Jadi kan kami lah ya dari pemerintah Kota Semarang ini kan juga pengen gitu ya. Kalau yaitu tadi masyarakat mungkin atau wisatawan sudah mengenalnya itu namanya Kota Lama, namanya Gereja Blenduk atau mungkin di Sampokong. Pokoknya wisata religi, wisata heritage, kemudian wisata alam itu sudah banyak dieksplor. Tapi yang wisata pantai kan belum. Iya. Ya kan, orang juga cuman taunya pantai Marina, Pantai Tirang gitu, tapi nggak tahu apa sih yang ada di sekitar wisata pantai. Ternyata di sini ada namanya Awan Costa, ada namanya POJ lah ya istilahnya. Itu kan sudah mulai dikembangkan gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya waktu itu dibangun BINUS ya, pusat pendidikan gitu ya. Nanti juga akan ada lagi pendidikan sekolah-sekolah yang lain yang akan dibangun di sini. Kemudian ada mall, itu mall, hotel, apartemen gitu ya. Hotel apartemen juga akan Iya, dibangun iya, di sini. ya karena kan memang untuk melengkapi di sini kan ada BINUS. Iya. Kita tahulah ya kan yang sekolah gitu kan. Iya, sekolah yang keren banget. Iya, jadi sepertinya juga akhirnya kan berkolaborasi, makanya ada mall, ada hotel kan. Kalau yang BINUS ini kan nggak banyak orang dari lokal lah ya, masih banyak juga yang dari luar akan kota. membutuhkan Iya, tempat-tempat tinggal iya. yang Jadi lebih kan dekat pas gitu. Mbak. Jadi ada deket dengan Stasiun Tawang, kemudian bandara. Di sini kan cuman mungkin 10 menit saja. deket banget. Mungkin orang tua kalau mau jenguk datang nemenin belanja, selesai pulang gitu kan. Ini jadi kalau saya bayanginnya ini kan masih proses ya, sebentar Iya, lagi iya. akan komplit gitu. Saya ngebayangin ini nanti jadi kawasan kota Semarang yang apa ya, yang mengerucut sendiri gitu, tapi keren banget gitu. Ini kan sebenarnya kita konsep bergerak bersama. Jadi jadi kan tidak hanya dari pemerintah kota saja, tetapi dari para pelaku usaha. Pelaku usaha itu siapa saja? Ya banyak sekali. Iya. Ada yang kuliner, ada yang pendidikan, ada yang mall, ada yang hotel, ada yang beach club. Ya, Jadi nggak perlu ke luar-luar Semarang gitu. Iya. Nah Ibu, tadi yang beach club itu kita penasaran, soalnya viral banget loh Bu di media. Iya, iya sosial. benar-benar ya. Ini di mana kok ternyata di Semarang? Saya Ada. penasaran pengen Iya. lihat beach clubnya itu Iya, seperti apa. iya. Boleh ya Bu? Boleh. Kita sama-sama. Nah, akhirnya ini kita sudah diajak Mbak Ita untuk masuk ke beach clubnya di Awan Costa yang sama-sama ternyata kita juga baru ya, Bu. Kula nuwun dulu, dulu ya. Iya. Karena ternyata masuk ke sini ada beach club, terus kita langsung lihat pantai. iya. Luar biasa loh, Bu. Ini keren Kalau banget. kita foto di sini kayaknya nggak di Semarang ya. Iya, orang pasti taunya nggak di Semarang. Iya. Kemarin kan lihat viral gitu ya di media sosial di mana-mana gitu. Ini di mana sih? Ternyata di Semarang, Iya. dan ternyata sekarang kita ada di Bener-bener tempatnya, ya. ada di tempatnya gitu ya. Iya. Ini keren banget ya Bu ya. Ini sampai kemudian di idenya muncul dibangun seperti ini. Nah, Pemkot sendiri nih sebenarnya dukungannya seperti apa gitu sampai kemudian ya pihak-pihak investor ini dengan kerennya bikin seperti ini. Ya tentunya kalau pemerintah Kota Semarang pasti yang pertama mempermudah perizinan. Selama perizinan itu dokumen-dokumennya komplit gitu ya, kita pasti akan dorong. Dan saya biasanya ngawal sendiri gitu. Jadi alhamdulillah diapresiasi oleh pengusaha, makanya kenapa investasi di Kota Semarang ini melampaui target.
karena saya minta teman-teman itu kalau ada proses perizinan itu dipermudah. Bahkan kalau yang besar-besar saya tidak mau offline gitu ya. Jadi ya istilahnya untuk kita sama-sama untuk memperlancar lah perizinan. Jadi kami online. Oke. Oh, jadi semua perizinan lewat online udah Iya, bisa teratasi iya, pertama gitu ya? online. Kemudian kan biasanya mereka kan paparan gitu ya. Paparan kalau yang ya investasi besar ini biasanya saya kawal sendiri. Jadi saya paling ngawalnya ini kan jadinya kapan? Ini jadinya kapan? Ini jadinya kapan gitu ya. Pokoknya Ibu ngejar gitu ya, karena ini buat Semarang oke banget iya. gitu Dan ya. itu makanya komitmen dari teman-teman OPD gitu ya. Karena kan biasanya kalau perizinan itu pasti melibatkan DPMPTSP, DLH untuk lingkungan, kemudian Distaru untuk tata ruang, bener nggak, boleh nggak di sini dibangun, atau ini adalah zonanya hijau, kuning atau merah gitu. Kemudian juga dari dinas salah satu juga adalah dinas perhubungan. Karena terkait dengan perizinan andalalin atau lalu lintasnya gitu. Jadi sebenarnya ini yang kadang-kadang teman-teman itu suka, mamnya ada yang kurang nih Mbak, ada yang kurang, didiamkan gitu. Loh soalnya ada yang kurang Bu, ya tapi kan mereka pengusaha itu kan bukan paranormal yang ngerti gitu loh, kurang-kurangnya apa, bukan cenayang gitu. Jadi memang harus kita kan nggak ngerti ini kekurangannya apa. Kalau dari secara batiniah gitu kan nggak bisa Mbak gitu kan. Oke, jadi harus proaktif ya dari Ibu mendorong itu. Jadi biasanya kalau mereka sudah paparan, oh kurangnya apa, dicatetin. Oh kurangnya, dan kami juga terus terang lebih mempermudah pengusaha. Pengusaha itu juga jangan disuruh mondar-mandir, tapi nggak jelas-jelas gitu kan Mbak. Iya. Sehingga kemarin ada beberapa itu yang mall itu sampai hanya sekitar 6 bulan. Dan katanya gitu ya teman-teman investor tuh bilang, wah kalau bisa jempol 4 deh gitu ya. Jadi karena cepat, karena teman-teman juga tidak menghambat, dan itu saya senang gitu ya bahwa teman-teman ini menyadari, teman-teman dinas gitu menyadari bahwa memang butuh percepatan, butuh kemudahan investasi, sehingga ya alhamdulillah dalam kurun waktu yang enggak lama juga semuanya sudah berjalan baik ya. Selain perizinan juga infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur namanya jalan yang mau masuk ke kawasan ini. Oke banget jalannya Bu, dari depan nggak ada. Iya, kalau yang wilayah sini masih punya investor gitu ya, atau pengusaha. Jadi kami yang dari luar gitu ya, dari yang jalan mau masuk yang ke kompleks ini betul, gitu ya. Kemudian juga penerangan jalan. Ya, kemudian juga istilahnya ini pemandangan mau masuk gitu ya, jangan sampai jeglek gitu loh Mbak. Di dalam sini bagus, ya di luarnya enggak gitu. Ya seperti itulah Mbak. Jadi ya kemudian yang ketiga tentunya kita ikut mempromosikan. Kita ini kan cuma jadi modalnya kan hanya mempromosikan, tidak perlu membangun seperti ini gitu. Tapi pajaknya kan masuk ke Pemkot gitu kan, pajak hiburan, pajak ya macam-macam lah seperti itu. Apalagi di sini kan nanti ini saya kemarin kan udah beberapa kali ninjau di sini ya. Jadi ada nanti untuk jet ski, ada untuk yang kapal-kapal gitu ya, kayak banana boat ya, yang kayak di Bali dan sebagainya. Ini masih dibangun-bangun seperti ini, sehingga ini yang dorongan-dorongan seperti itu. Makanya kami berkewajiban juga untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada, dan yang saat ini adalah wisata pantai gitu. Ini kan bisa menyatu gitu. Kalau mungkin di sini kan yang berbayar gitu ya, mamanya mau istilahnya masuk di sini gitu ya. Kalau mungkin ada yang mungkin untuk anak-anak dan sebagainya, mungkin ini adalah fasilitas nanti yang fasum-fasosnya, nanti yang untuk ruang terbuka hijau, mungkin anak-anak mau bermain gitu. Jadi semuanya ini bisa masuk semua lah gitu ya. Jadi nanti semua dari semua kalangan gitu ya. Betul. Kalangan yang mungkin yang mendang-mending gitu tetap ada tempatnya di sini, tapi yang butuh sesuatu yang khusus spesial gitu juga bisa ada tempat. Jadi satu tempat nih dari ujung ke ujung. Karena panjang banget loh Bu, dari yang papan awan Costa depan itu sampai ini kan panjang ya. Belum nanti di luar-luar sana nanti mall, hotel dan lain sebagainya. Dan juga mungkin Mbak bisa aja loh Mbak, mamanya kan kami yang di sebelah sana ini kan ada Pantai Tirang ya. Nah, itu kan bisa nih dari sini orang naik perahu ke sana. Sebenarnya ini bisa menyambung, tidak hanya di Pantai Tirang,
Kami punya lagi di sana itu ada Mangunharjo, Tugu. Iya. Kalau memang kita bisa menyusuri sebenarnya cantik Wah, banget. ini udah dikasih gitu loh. clue sama ibu ya, dikasih clue. Nah, mungkin nanti akan ada investor lain yang wah Iya, kira-kira menangkap iya, ini iya, ya Bu benar, ya. benar. Kita jalan-jalan lagi Bu, ini Iya. panjang banget loh. Saya penasaran lagi dengan yang di sebelah sana Iya. karena ini beach clubnya ini. Karena ini masih siang ya Bu ya, Iya. masih agak-agak sepi. Nah, biasanya mungkin kalau malam baru dibuka kemarin Baru ya. dibuka Kita boleh kemarin. pindah ke tempat Boleh, lain boleh, lagi Mbak, Bu. boleh, boleh. Ya akhirnya nih kita udah nggak penasaran lagi, akhirnya kena air. Walaupun nggak bisa berenang Nggak bisa katanya. berenang, tapi akhirnya udah merasakan airnya di beach clubnya Awan Costa ya. Gitu ya. Meskipun nggak bisa berenang. Ini adalah masih satu kawasan dengan yang tadi kita Betul. Duduk tadi yang tadi, ya. Dia masih satu kawasan. Ini juga baru diresmikan kemarin ya, Iya. gitu ya, baru banget dan ini emang asik banget ini tempatnya udah Balinya Semarang Iya, lah ya, iya, gitu ya, nggak benar, usah benar. jauh-jauh gitu. Tadi juga sempat ngobrol, ini tuh kayak kalau kita di Bangkok itu ada yang Iya. namanya Asiatik gitu ya. Kebetulan ini juga dari sana ujung pertama masuk sampai sini tuh mirip-mirip gitu nggak sih Bu? Ya kan bener Iya, kan ya? Iya. Ini konsepnya emang kayak satu tempat tapi semuanya dapat. Iya, Gitu kan? iya, iya. Jadi saya kebetulan kan teman-teman juga ya pengusaha ini kan juga udah deket sejak lama gitu ya. Kita ini kan kalau pemerintah ini kan sifatnya mendorong aja, istilahnya kalau didorong itu yang kenceng gitu ya. Ibaratnya hampir kayak joroke gitu loh kalau bahasa Jawanya gitu. Joroke tapi ke tempat yang Iya, yang bagus gitu. ya. Jadi makanya saya selalu bilang gitu, udah Pak, udah nggak usah invest di luar Semarang, udah apa yang dibutuhkan kita akan support gitu ya, selama itu memang kewenangan dari pemerintah Kota Semarang gitu ya. Tadi yang saya sampaikan kemudahan perizinan gitu ya. Kemudian saya juga bilang jangan sungkan kalau memang ada kesulitan, yaitu tadi kadang-kadang Bu sini kok lama banget ya di dinas ini, di dinas ini. Kemudian saya kontak gitu, ini kenapa gitu kan. Terus mereka bilang, teman-teman dinas, Bu ini karena kurang-kurang ini. Ya kalau kurang itu yang ngomong. Kalau nggak Harus ngomong, aktif iya juga harus untuk aktif membantu. gitu. Jadi untuk membantu Mami, oh ini ternyata kurang desain, kurang apalagi gitu ya. Mungkin kadang-kadang ini kan memang dibutuhkan untuk karena ini memang kayak beach club ini kan banyak mungkin makanan dan sebagainya, ini kan mungkin untuk limbahnya, untuk Ya. ininya ya macam-macam lah Betul. gitu ya, sehingga ini yang diperlukan bagaimana teman-teman dinas ini bisa mensupport semuanya. Ini memang betul membuktikan bahwa Kota Semarang itu berbeda dengan kota-kota yang lain. Kami punya pantai, kami punya dataran yang rata, kami punya dataran tinggi, dan semuanya ini memberikan unggulan-unggulan sendiri. Nah, emang gitu. keren banget ini Semarang tuh udah kalau teman-teman yang lama gitu ya Bu ya nggak ke Semarang tuh sekarang datang ke Semarang tuh mereka emang udah yang Semarang beda banget ya. Iya, iya, Semarang beda benar, banget benar, gitu. benar. Nah kalau Mbak Ita sendiri nih ngelihatnya di kawasan Semarang mana sih yang kira-kira masih perlu wah ini keren nih kalau dikembangkan seperti ini, berharap ada investor mengembangkan ini gitu, ada nggak kira-kira di Semarang yang mungkin Mbak Ita punya bayangan ya di mana? Iya, gitu? ya sebenarnya sih semuanya mempunyai keunggulan sendiri-sendiri Mbak, tapi di lain pihak juga punya kekurangan gitu Iya. ya. Tapi bagi saya investor dimanapun itu bisa gitu ya, karena di kami ini kan banyak umpamanya butuh untuk wisata gitu kan, banyak, tidak hanya mungkin di pantai tapi juga di atas Semarang atas itu kan bisa, karena sebenarnya kita banyak juga loh yang bisa dikerjasamakan Mbak. Oh. Jadi kayak Tinjo Moyo itu Oh, juga iya. memang yang harus Iya, perlu iya, juga iya. nih Mbak. Ini Aha. PR-nya lagi nih, tapi kami sudah dengan BRIN, jadi Badan Riset Oh, iya, iya, Inovasi, betul. kami sedang membuat kajian, mungkin sudah selesai kajiannya ya, desain untuk kebun raya. Oh di Ya, Tinjomoyo. di Tinjomoyo, Ini karena ada di sana kebun kan raya. luasnya sekitar 54 hektar. Oke. Ya, jadi di sana kan bisa ya. Jadi untuk
anu ya apa mungkin kayak glamping, kayak apa untuk rumah-rumah pohon dan karena sebagainya ada belum. trik ya. Dan itu luas banget loh Iya. Moyo itu apa namanya keren gitu. Semarang Iya, kan iya. mungkin kota tapi dia juga punya punya kawasan hutan, punya pantai gitu. Iya. Makanya itu banyak. Kemudian kita kan juga punya apa kebun binatang nih Mbak, taman satwa juga. Mungkin kalau memang masih ada investor juga yang berminat gitu ya, karena mungkin juga sama taman satwa itu juga tempatnya strategis karena ada di perbatasan Semarang dengan Kabupaten Kendal Ya, gitu ya, dan kemudian di situ ada exit tol sehingga kalau orang mau ke kebun binatang Ya, tuh tinggal cepet masuk gitu aja. ya. Terakhir Bu, ini terkait dengan keberadaan kawasan Awan Kosta Iya. POJ ini, Ibu harapannya seperti apa nanti ke depannya? Ya tentunya ke depannya pasti tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata Kota Semarang gitu ya, utamanya destinasi wisata pantai. Dan yang kedua ya tentunya kita tetap harus menjaga habitat yang ada di sini. Kan ini kan masih ada nih kalau sore gitu kan burung-burung, kemudian ini ya pokoknya lingkungan ekosistem di sini juga harus tetap terjaga. Jangan sampai sudah nanti kita ini menjadi istilahnya kawasan yang jasa gitu ya, wisata, tapi nanti berakibat buruk gitu ya kan, sampah-sampah banyak. Kita harus bicara seperti itu Mbak. Kita jangan kami pemerintah kota mendorong tapi juga harus memberikan pendampingan untuk bagaimana menjaga lingkungan di sini, karena ini kan lingkungannya bersih gitu ya Mbak, tapi nanti kalau semakin lama semakin banyak rame itu kan orang asal membuang, akhirnya nanti sampah akan lari. Kalau ini kan kita lihat nih Mbak, di sini nggak ada sampah loh, Masih gitu bersih, kan, masih clear. bersih clear gitu ya. Jadi untuk nanti ada jet ski, ada mungkin ya tadi kan ada perahu-perahu Iya, seperti tadi jadi, itu kan yang tradisional ya. Jadi karena kita ada di sini di pinggir pantai ya udah langsung kedengeran suara ombak semuanya iya apapun gitu. itu. Dan kayak kita mau dugderan tuh loh, kan perahunya kelotok itu ya kotok gitu. Jadi kan bisa ini ya kolaborat gitu ya, antara tradisional yang zaman dulu dan modern gitu. Dan itu memang masih perlu dilestarikan karena mereka itu kan adalah para nelayan, para penduduk yang di sekitar ini. Justru kita harus dorong bantu mungkin perahunya nanti yang dibagusin gitu malah ya. bisa jadi objek untuk objek wisata Iya, juga gitu ya, bener, sesuatu bener, yang bisa membuat nambah pengalaman gitu ketika ada di Ya sini. tentunya kami juga berharap masyarakat yang di sini juga ikut kena dampak positifnya. Iya, secara ekonomi multiplier, pasti betul. Jangan mereka malah nanti tersisih, tetapi mereka ada bagian dari pengembangan wilayah di sini. Oke, baik, itu tadi pemirsa Speak After Lunch. Jadi selama 1,5 jam ini kita jalan-jalan di area Awan Kosta, ditemani oleh Mbak Ita, luar biasa sekali. Udah dingin ini. Udah dingin ya. Kita jadi udah tahu bahwa memang Pemkot Semarang terus mendorong gitu ya pengembangan kawasan wisata, investor sangat terbuka untuk kemudian mengembangkan mana lagi nih wisata kawasan Semarang yang bisa dijadikan sesuatu yang bisa berdampak, ada multiplier effect. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Ita. Mudah-mudahan makin keren ya Kota Semarang, dan juga Mbak Ita terus sehat dan terus bisa mendorong dan ikut mengembangkan Kota Semarang seperti ini. Terima kasih Mbak Ita. Sama-sama, Mbak. Ya, dan pemirsa Speak After Lunch, demikian obrolan kita bersama dengan Wali Kota Semarang, Mbak Ita alias Ibu Eviarita Gunaryanti Rahayu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Septelandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.